Swastiastu. Baik, kami dari kelompok P8 akan mempresentasikan materi mengenai keputusan materialitas dan prosedur analitis. Sebelumnya, perkenalkan nama kelompok kami, yaitu yang pertama, saya sendiri Agus Mabel dengan NIM 1817051315 dan rekan saya Iputu Indraji Priyanto dengan NIM 1917051169. Baik, langsung saja pembahasan. Yang pertama yaitu materialitas dan yang kedua melaksanakan prosedur analitis. Selanjutnya, materialitas yaitu materialitas mendasari penerapan standar-standar auditing yang berlaku umum, terutama standar pekerjaan lapangan dan pelaporan. Oleh karena itu, materialitas memiliki dampak yang mendalam pada audit laporan keuangan. Saat tempat itu, audit risk and materiality in contingency audit menyatakan agar auditor mempertimbangkan materialitas dalam satu, merencanakan audit, dan yang kedua, mengevaluasi apakah laporan keuangan secara keseluruhan telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Selanjutnya, konsep materialitas. Konsep materialitas yaitu Financial Accounting Standard Board (FASB) mendefinisikan materialitas sebagai besarnya suatu penghapusan atau salah saji informasi keuangan yang dengan memperhitungkan situasinya menyebabkan pertimbangan yang dilakukan oleh orang yang mengandalkan pada informasi tersebut akan berubah atau terpengaruh oleh penghapusan atau salah saji tersebut. Definisi di atas mengharuskan auditor untuk mempertimbangkan keadaan-keadaan yang berhubungan dengan satuan usaha perusahaan klien dan informasi yang diperlukan oleh mereka yang akan bergantung pada laporan keuangan yang telah diaudit. Untuk materi selanjutnya, pertimbangan pendahuluan mengenai materialitas. Auditor melakukan pertimbangan awal tentang tingkat materialitas dalam perencanaan auditnya yang disebut materialitas perencanaan. Mungkin dapat berbeda dengan tingkat materialitas yang digunakan pada saat pengambilan kesimpulan audit dan dalam mengevaluasi temuan audit, karena yang pertama keadaan yang melingkupi berubah dan yang kedua informasi tambahan tentang klien dapat diperoleh selama berlangsungnya audit. Dalam merencanakan suatu audit, auditor harus menilai materialitas pada dua tingkat berikut, yaitu yang pertama, tingkat laporan keuangan, karena pendapatan auditor mengenai kewajaran meluas sampai laporan keuangan secara keseluruhan, dan yang kedua, tingkat saldo akun, karena auditor menguji saldo akun dalam memperoleh kesimpulan keseluruhan atas kewajaran laporan keuangan. Untuk selanjutnya, materialitas pada tingkat laporan keuangan. Materialitas laporan keuangan adalah salah saji agregat minimum dalam suatu laporan keuangan yang cukup penting untuk mencegah laporan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dalam konteks ini, salah saji mungkin diakibatkan karena penerapan yang salah dari GAAP, berangkat dari fakta atau pengulangan informasi yang diperlukan. Pertimbangan materialitas melibatkan pertimbangan kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama, pertimbangan kuantitatif. Pada saat ini, baik standar akuntansi maupun standar auditing berisi pedoman resmi mengenai pengukuran kuantitatif dan materialitas. Berikut adalah gambaran mengenai beberapa pedoman yang digunakan dalam praktik. Yang pertama, 5% hingga 10% dari laba bersih sebelumnya pajak, 10% untuk laba yang lebih kecil. Baik, di sini saya menunjukkan materi selanjutnya, yaitu melaksanakan prosedur analitis. Mendefinisikan prosedur analitis sebagai evaluasi informasi keuangan yang dilakukan dengan mempelajari hubungan yang masuk akal antara data
data keuangan dengan data non-keuangan. Prosedur analisis digunakan dalam audit untuk tujuan berikut. Yang pertama, dalam tahap perencanaan audit untuk membantu auditor dalam merencanakan sifat, waktu, dan luasnya prosedur audit lainnya. Yang kedua, dalam tahap pengujian sebagai penguji substantif untuk memperoleh bukti mengenai asasi tertentu yang berhubungan dengan saldo akun atau transaksi. Yang terakhir, pada penyelesaian audit dalam melakukan review akhir terhadap kelayakan seluruh laporan keuangan yang diaudit. Prosedur analitis dapat membantu auditor dalam perencanaan dengan meningkatkan pemahaman auditor tentang bisnis klien. Kedua, mengidentifikasi hubungan yang tidak biasa serta fluktuasi yang tidak diharapkan dalam data yang mungkin mendedikasikan di bidang yang memiliki risiko salah satu paling besar. Yang terakhir, mengidentifikasi perhitungan dan perbandingan yang akan dilakukan. Jenis perhitungan dan perbandingan data yang digunakan secara umum termasuk hal-hal berikut. Yang pertama, perbandingan data absolut. Prosedur ini membandingkan jumlah saat ini seperti saldo akun dengan suatu jumlah yang diharapkan dan atau diprediksi. Yang kedua, laporan keuangan umum. Laporan keuangan ukuran umum. Prosedur ini membandingkan presentasi dari total yang berhubungan yang dipresentasikan oleh komponen laporan keuangan dengan jumlah yang diharapkan. Yang ketiga, analisis rasio. Sejumlah rasio yang seringkali digunakan oleh manajemen atau analisis keuangan dapat dihitung dan dibandingkan dengan nilai yang diharapkan untuk rasio tersebut. Jumlah dari hasil perhitungan dapat dianalisis secara individual atau dalam kelompok yang berhubungan seperti rasio profitabilitas, efisien, dan profitabilitas. Yang keempat itu analisis tren. Analisis tren melibatkan perbandingan beberapa data bagian lebih dari 2 periode akuntansi untuk mengidentifikasi perubahan penting yang mungkin tidak nyata dari perbandingan yang terbatas pada periode saat ini dan periode masa lalu. Hubungan informasi keuangan dengan informasi non-keuangan. Data non-keuangan seperti jumlah karyawan, luas ruangan, penjualan, dan volume barang yang diproduksi mungkin berguna dalam memperkirakan saldo akun yang berhubungan seperti beban gaji, penjualan, dan harga pokok produksi. Mengembangkan ekspektasi. Dalam pemikiran ini digunakan dalam pengembangan ekspektasi dari berbagai sumber. Yang pertama, informasi keuangan klien untuk periode masa lalu yang dapat dibandingkan, memberi pertimbangan bagi perubahan yang diketahui. Secara sederhana diasumsikan bahwa suatu saldo akun berjalan, presentasi ukuran umum, rasio atau hubungan antara data keuangan dan data non-keuangan harus memperkirakan jumlah periode masa lalu. Yang kedua, hasil yang diantisipasi berdasarkan anggaran formal dan peramalan. Pendekatan ini termasuk anggaran yang disiapkan klien dan peramalan yang disiapkan oleh auditor. Yang ketiga, hubungan antara elemen-elemen informasi keuangan dalam suatu periode. Hal ini termasuk pertimbangan bagian perubahan dalam 1 tahun diharapkan akan mempengaruhi akun lainnya. Yang keempat, data industri. Presentasi umum, rasio, dan data tren perusahaan dalam suatu industri tersedia untuk tujuan perbandingan dari sumber-sumber. Melaksanakan perhitungan atau perbandingan. Angka ini termasuk akumulasi data yang akan digunakan untuk perhitungan untuk menghitung jumlah absolut dan persentase perbandingan antara jumlah saat ini dan tahun lalu, menghitung data ukuran umum serta data rasio, dan lain sebagainya. Selain itu, langkah ini juga termasuk pengumpulan data industri untuk tujuan perbandingan. Kedua itu
menganalisis data dan mengidentifikasi perbedaan signifikan. Analisis atas perhitungan dan perbandingan harus membuat auditor lebih memahami bisnis klien. Yang ketiga itu menyelidiki perbedaan signifikan yang tidak diharapkan. Perbedaan signifikan yang tidak diharapkan harus diselidiki. Hal ini biasanya melibatkan pertimbangan ulang metode-metode dan faktor-faktor yang digunakan dalam mengembangkan ekspektasi dan mengajukan pertanyaan kepada manajemen. Kadang-kadang informasi baru akan mendukung perbaikan ekspektasi yang pada akhirnya akan menghilangkan perbedaan signifikan. Yang keempat, menentukan dampak atas perencanaan audit. Perbedaan signifikan yang tidak dapat dijelaskan biasanya dianggap sebagai indikasi suatu peningkatan risiko salah saji dan akun-akun yang terlibat dalam perhitungan perbandingan. Dalam kasus ini, auditor biasanya akan merencanakan untuk melaksanakan pengujian yang lebih detail terhadap akun-akun tersebut.